Saudara, di bulan Februari kita sudah masuk bulan kedua ya. Cepat sekali di tahun 2023. Dan di bulan Februari biasanya kita merayakan Valentine, merayakan bulan kasih, bulan relationship. Maka kita juga ingin belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan membuat hubungan-hubungan yang kita miliki dalam kehidupan menjadi kuat. Karena saya percaya hubungan yang kuat akan menentukan kehidupan seperti apa yang akan kita miliki. Amin? Amin. Jadi pagi hari ini saya kasih judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Better Connection. Better Connection. Koneksi yang lebih erat, koneksi yang lebih baik di dalam kehidupan. Saya ingin mengacu pada sebuah pembacaan di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Ini adalah perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya yang pertama. Matius pasal 4 ayat yang ke-19 berkata, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Saudara, 2000 tahun yang lalu ada pribadi yang diakui oleh sejarah yang betul-betul mengubahkan kehidupan begitu banyak orang. Sebagian besar dari kita mengenalnya sebagai seorang nabi yang luar biasa. Beberapa orang mengakuinya sebagai Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang mengubahkan status kita dari orang yang belum kenal Tuhan, orang yang di luar Tuhan menjadi anggota keluarga kerajaan Tuhan. Namun, kalau kita lihat di dalam kehidupan Matius 4 yang diceritakan dalam Matius 4 ayat 19 sampai 20, yang terjadi dalam kehidupan murid-muridnya bukan hanya mereka mengenal dia sebagai nabi atau rabi pengajar, bukan hanya sebagai Tuhan, tapi mereka punya kesempatan untuk mengenal pribadi Tuhan Yesus dari jarak yang sangat amat dekat. Hubungan mereka bukan hanya sebagai murid dan guru, tapi saya percaya lebih daripada itu. Di saat ribuan orang, bahkan jutaan orang mengakui dia sebagai Tuhan, saya percaya kalau Anda bertanya kepada ke-12 rasul pada waktu itu, mereka akan menceritakan sisi-sisi kehidupan dari Tuhan Yesus yang berbeda dan mungkin sebagian besar dari kita tidak pernah ketahui. Karena saya percaya bahwa kualitas hubungan menentukan besaran perubahan yang bisa terjadi pada kehidupan seseorang. Sekali lagi saya ulangi, kualitas hubungan menentukan besaran perubahan yang bisa terjadi pada kehidupan seseorang. Prinsip ini kita akan lihat bukan saja di dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan, tapi ini juga berlaku di dalam kehidupan kita sesama kita. Semakin kita dekat dengan seseorang, kemungkinan besar perubahan itu akan semakin memungkinkan. Semakin kita nggak dekat, semakin kecil terjadinya atau besaran perubahan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam gambar ini, kita tentu tahu bahwa di dalam kehidupan kita ada lingkaran demi lingkaran kehidupan. Orang-orang yang sekedar kita kenal, tahu, itu orang-orang yang di luar. Yang lebih dekat kita sebut dengan teman. Yang lebih dekat lagi kita sebut dengan lingkaran yang lebih dekat lagi namanya close friend atau teman dekat. Yang paling dalam adalah best friend atau teman terbaik, teman yang paling karib. Nah, saya percaya kalau kita ngomongin lingkaran ini, perubahan yang paling bisa terjadi, yang terbesar adalah yang di dalam. Orang-orang yang kita
masukkan dalam lingkaran terdekat kita, itulah yang mengubahkan kehidupan kita paling dekat. Amin. Oleh karena itu kalau sekali lagi boleh dikembalikan ayatnya, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Ikutlah akunya di highlight ya, oke, di underline. Ikutlah aku. Ikutlah aku adalah sebuah perintah untuk yang tadinya jauh dari lingkaran yang luar itu menjadi lebih dekat. Maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi tanpa murid-murid itu ikut, tidak mungkin Yesus bisa menjadikan mereka sebagai penjala manusia. Itu poinnya. Kalau mereka hanya tahu Yesus sebagai Tuhan, sebagai nabi, sebagai pembuat mujizat, itu adalah hal yang bagus. Kita kenalnya cuma sebagai Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab. Tetapi buat mereka, Yesus adalah pribadi yang mengubahkan kehidupan mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Betul-betul ada kehidupan yang berubah karena mereka mengikut, ada tindakannya, mengikut Dia. Jadi tidak semua orang akan mengalami perubahan seperti orang-orang yang memutuskan untuk dekat dengan seseorang. Semakin dekat, sekali lagi gambarnya semakin dekat, semakin besar dampak perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pernahkah saudara dengar istilah begini? Ya kita sih mau sih jadi Kristen, jadi anak Tuhan, tapi ya enggak usah terlalu gimana gitu loh. Apa ya saudara? Enggak usah terlalu biasanya orang bilang? Apa? Oh, enggak perlu terlalu fanatik, apalagi enggak perlu terlalu ekstrim lah. Enggak perlu yang deket-deket gimana gitu. Ya jadi orang Kristen tuh ya jadi orang Kristen, tapi yang biasa-biasa lah. Buat apa sih ikut-ikut komsel? Enggak perlulah cari-cari begitulah. Yang penting kan sudah setor muka tiap hari Minggu. Kan sudah orang Kristen. Kan enggak enak, ngapain sih harus deket-deket? Biasanya orang mengatakan itu ada beberapa hal alasannya. Satu, takut Takut komitmen waktu, betul? Semakin ikut komsel, nanti habis itu diajakin pelayanan, ya waktunya semakin habis, semakin energinya semakin terpakai. Ada juga orang yang berpikir, nanti kalau aku semakin terlibat dalam, semakin semua energi dan waktu kehidupan saya juga akan masuk ke situ. Ya, ada juga yang punya pendapat, tapi saya pengen jadi orang Kristen, tapi juga saya pengen menikmati. Saya pengen enjoy kehidupan. Pak, kalau nanti terlalu deket-deket, ikut Bible study, ikut komsel, ikut pelayanan, kan nanti kalau saya berbuat dosa sih tidak enak, Pak. Ya, mendingan kan agak jauh-jauh gitu ya, datangnya seminggu sekali, sebulan sekali gitu ya. Jadi kalau di tengah-tengah masih berbuat semau-mau saya kan hati nurani tidak kenapa-kenapa gitu ya. Jadi masih ingin punya kebebasan di luar dari Tuhan. Sebetulnya apa sih arti dari perkataan ini yang sering kita dengar? Sebetulnya dengan kata lain kan kita bilang, saya mau ikut Tuhan, tapi dari kejauhan. Ya kalau kita lihat lingkaran itu, saya maunya dari kejauhan, saya tidak mau yang deket-deket. Saya kalau mau duduk datang kebaktian, maunya yang kalau bisa di luar ruangan gitu ya mungkin ya. Kalau bisa di jauh 500 meter ngelihatnya gitu. Saya ikut menonton saja. Nah saudara, penonton tidak akan pernah mengalami perubahan. Sekali lagi saya katakan, penonton tidak mungkin mengalami perubahan. Saudara tahu, pada waktu kita nonton sepak bola, pada waktu nonton sepak bola seru. Kalau Anda nonton dari TV, mungkin beberapa
pertandingan seru. Kalau Anda di dalam stadion lebih seru. Kalau Anda lebih dekat lagi, lebih seru lagi. Tapi tahukah bahwa kalau tim itu menang, kehidupan Anda tidak berubah? Kehidupan Anda berubahnya sedikit mungkin. Ya habis ini satu hari senang, happy. Tapi setelah hari itu selesai, ya balik lagi. Tapi beda kalau kita menjadi salah satu pemain dari tim itu. Betul enggak? Penonton itu biasanya paling gampang untuk kasih masukan, kasih saran, kasih kritik. Wah, tadi mainnya kurang ini. Mestinya tuh gelandangnya begini. Mestinya tuh begini. Mestinya tuh tadi begini. Percayalah, kita selalu kalau dari jauh merasa lebih tahu daripada yang main sepak bola. Tapi kehidupan kita tidak mungkin berubah sampai kita memutuskan untuk ikut main, untuk ikut terlibat di dalam pertandingan tersebut. Nah, inilah yang sebetulnya dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kamu bisa selama 3 tahun tahu bahwa Tuhan Yesus itu guru yang hebat, penyembuh yang luar biasa, mujizat apa yang terjadi, tapi hidup pun tidak berubah sama sekali. Atau kamu mau untuk ikut mendekat kepada pribadi yang luar biasa dan merasakan sendiri bagaimana penjala ikan berubah menjadi penjala manusia. Apa sih yang jadi dampak dari kedekatan kita dengan Tuhan? Yang pertama adalah pewahyuan dan tuntunannya. Pewahyuan dan tuntunannya. Markus 4 ayat 10 dan 12 ada sebuah kisah di mana Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada orang banyak, kerumunan orang banyak, lalu pada waktu sudah selesai, murid-muridnya itu datang dan bertanya. Jadi ayat ini kita mulai dari sini, dikatakan ketika ia sendirian, jadi habis mengajar, habis pelayanan, habis kayak saya khotbah begini, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, jadi jawaban Yesus adalah, kepadamu telah diberikan apa? Rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Ayat 12, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, tidak mengerti. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Wow, kalau kita dengar ini, amin atau ampun, saudara? Ampun ya. Firman Tuhan katakan bahwa sengaja Tuhan Yesus mengajar dalam perumpamaan supaya sebagian besar mayoritas dengar tapi tidak betul-betul nanggap. Mereka melihat dan tidak benar menanggap, mereka mendengar dan tidak betul-betul mengerti. Jadi artinya rahasia yang dibawa, rahasia yang ada pada diri Tuhan Yesus itu hanya disediakan kepada orang-orang yang dekat dengan Dia. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau dekat dengan Dia? Satu kali saya berkenalan dengan seseorang dari gereja lain. Saya tertarik dengan pelayanan yang mereka lakukan, dan saya diberkati ya dengan cara mereka melakukan pelayanan di tempat itu. Saya kepingin tahu, saya pengen belajar. Saya bertanya, boleh enggak saya minta tolong? Saya mau dong untuk tahu. Boleh enggak kalau saya minta, kalau dikasih angka 30, boleh enggak saya minta tolong 30 aja? Dia bilang oke. Lain kali pada waktu ketemu dia bilang, Iman, kok kamu
aku pikir kamu tuh akan minta 70. Kenapa kamu cuma minta 30? Saya kaget waktu dengar itu. Loh, emangnya boleh ya? Kamu cerita sampai 70 itu boleh ya? Ya boleh. Tinggal kamu minta aja. Kenapa kamu enggak minta? Kenapa kamu mintanya cuma 30? Dari situ saya belajar, wah itulah yang namanya tingkat kedekatan dan tingkat pengenalan. Andai kata saya kenal dengan orang ini, semakin saya kenal saya tahu bahwa jatah saya adalah 70, bukan 30. Tetapi berapa banyak dari kita dalam hubungan pada waktu kita baru kenal dengan seseorang, kalau kita mau minta sesuatu, rasa apa yang muncul? Sungkan, enggak tahu dia itu berkenan apa enggak kalau saya minta. Nanti dia berpikir apa tentang saya, betul kan? Kita nggak ngerti orang tersebut. Reaksi orang itu bakal mikir apa tentang saya. Jadi pada waktu kita minta juga ragu-ragu. Kita minta kalau bisa ya cuman sedikit aja. Tetapi semakin kita kenal dengan seseorang, semakin kita tahu berapa banyak yang sebetulnya dia ingin untuk sampaikan kepada kita. Jadi sekali lagi rahasia itu hanya diberikan kepada orang dekat. Dan saya percaya ini universal ya. Saya percaya saya bisa pastikan saudara-saudara semua yang duduk pagi hari ini tidak akan cerita rahasia-rahasia kepada orang yang Anda nggak kenal. Setuju? Setuju? Coba ya nanti ya kalau Anda pulang gitu ya, ketemu yang markirin, Anda langsung datang, Pak, saya mau curhat ya. Saya kemarin barusan diputusin pacar. Tolong Pak, gimana ya? Rasanya tuh begini-begini. Anda akan dipikir apa? Begini saudara. Kenapa? Belum kenal, belum apa-apa kok saya cerita rahasia. Ya ada yang salah dengan Anda gitu ya. Saya percaya di sini nggak ada ya. Di sana sini yang ada gitu ya, mungkin maksudnya. Nah, Mazmur pasal yang ke-25 ayat 14 katakan seperti ini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin? Amin? Biasanya kita bilang amin. Loh tapi bukan untuk kamu. Loh kenapa Pak? Nah itu dia bilang hanya untuk orang yang bergaul karib. Loh kalau kamu tidak bergaul karib, kamu tidak bisa klaim ayat ini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kalau tidak bergaul karib, tidak dekat, jangan harap. Loh betul kan? Jadi kan kalau kita baca sebuah kalimat, kalau ada janji, ada kondisi yang membuat harus kita penuhi terlebih dahulu untuk kita mendapatkan janji tersebut. Perjanjian, rahasia, tuntunan, apa yang ada di dalam pikiran, itu jadi milik kita. Amin. Yang kedua, pada waktu kita dekat dengan Tuhan, yang kedua adalah kita mengalami namanya ketenangan. Karena proteksinya. Karena perlindungannya. Mazmur pasal yang ke-62 ayat 2 sampai 3. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Ya ayatnya mestinya satu ayat sebelum itu ya, ada sedikit pergeseran. Mazmur 62, saya bacakan sekali lagi ya. Ayatnya kelewatan satu ayat. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Berapa lama? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi ketenangan didapatkan dari kedekatan.
Kenapa kok bisa tenang? Karena kita merasa, ya kata yang saya ucapkan adalah merasa, sekali lagi apa? Merasa bahwa Dia akan melindungi kita. Semakin saya jauh dengan seseorang, walaupun saya tahu orang ini mampu, orang ini adalah orang yang berkuasa, punya jabatan, tetapi kalau saya jauh dari dia, saya tidak akan merasa saya aman. Karena hubungan saya jauh. Tetapi pada waktu saya dekat, dalam hal ini Tuhan, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Hadir, kita akan merasakan ketenangan. Karena kita tahu orang dekat istilahnya, tidak mungkin dia akan biarkan. Amin. Oleh karena itu minggu lalu kalau kita belajar tentang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, cari itu bicara mengenai sebuah upaya, suatu yang disengaja, sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, memprioritaskan untuk mencari, artinya mendekatkan diri dengan pribadi Tuhan. Pada waktu murid-muridnya ada di dalam perahu, kita masih ingat di Markus 4, secara fisik mereka dekat, tapi ternyata secara hati mereka jauh. Pada waktu ada badai, pada waktu ada ombak yang besar, rasanya mereka merasakan bahwa dia tidak akan melakukan apa-apa. Dia akan membiarkan saya. Pada waktu kita hadapi masalah, menghadapi tantangan, pertanyaannya apa yang muncul dalam pikiran kita? Apakah dia akan membiarkan atau punya kepastian? Pasti dia akan melindungi saya. Pada waktu kita bilang dia pasti, itu adalah satu indikasi bahwa kita ini dekat. Dekat selalu berhubungan dengan ketenangan. Yang ketiga, perubahan karena pengalaman. Perubahan karena pengalaman. Mazmur 73 ayat yang ke-28, dikatakan, tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi hal yang ketiga adalah terjadinya perubahan karena sebuah pengalaman. Oleh karena itu, kita nggak cukup untuk hanya mengisi kepala kita dengan pengetahuan tentang Tuhan, tetapi di dalam Komsel kita diskusi bagaimana kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh demi contohnya, kesaksian demi kesaksiannya. Karena tanpa murid-murid melihat sendiri bahwa dia bisa menentukan ombak yang begitu dahsyat, menurut mereka yang seorang nelayan, mereka tidak akan pernah melihat keperkasaan atau kemahakuasaan dari orang yang ada di dalam kehidupan mereka. Betul enggak? Saya bisa membayangkan kalau Anda baca cerita itu, Anda ada di dalam perahu itu, salah satunya. Saya percaya kita akan muncul dengan pasti suatu kekaguman yang luar biasa. Siapa orang ini? Pengajar agama mana yang bisa melakukan kayak begini? Pada waktu dia ngajar bukan hanya sekedar ngomong, tapi pada waktu dia ngajar dengan otoritas. Apa yang dia katakan itu mengandung kuasa dan dia bisa buktikan dengan perbuatan-perbuatan ajaib yang terjadi. Ya. Jadi pengalaman demi pengalaman inilah yang saya percaya mengubahkan kehidupan. Ya, jadi sekali lagi kalau kita ketemu satu kali setiap minggu, mungkin Anda mengenal saya dalam taraf tertentu. Tapi saya percaya kalau ada beberapa dari teman-teman yang ketemu saya lebih sering, 3-4 kali dalam seminggu, mungkin akan mempunyai pengenalan yang berbeda. Dan oleh karena itu mengalami perubahan yang berbeda.
Apalagi yang ketemu saya setiap hari. Saya berani pastikan keluarga yang paling dekat dengan saya, istri saya, anak-anak saya, mereka yang paling mirip secara nilai, secara pandangan, pikiran, perasaan paling ngerti. Kenapa? Karena yang setiap hari ikut. Murid-murid sekali lagi bukan datang seminar. Ayo seminar tentang kerajaan Allah. Terus sebulan kemudian sampai ketemu ya di seminar berikutnya. Atau mari ikut komsel. Kita membahas tentang kerajaan Allah. Seminggu kemudian ketemu lagi. Muridnya itu ikut ngintil istilahnya. Pelajaran sehari-hari melihat dari bangun tidur sampai tidur. Lagi. Seperti apa pribadi yang mengadakan mujizat sehari-hari. Waktu dia tidak mengadakan mujizat. Dia seperti apa orangnya. Kalau makan seperti apa, kalau minum seperti apa, kalau tidur seperti apa, ngerti betul. Itulah yang namanya pengalaman. Dan itulah yang mengubahkan. Kesaksian paling efektif adalah kesaksian hidup. Kesaksian yang paling efektif adalah kesaksian hidup. Hidup yang diubahkan, itu orang bisa melihat, wow benar ya, kamu benar-benar kenal Tuhan. Kesaksian hidup itu jauh lebih dahsyat daripada banyaknya pengetahuan yang kita miliki tentang Tuhan. Banyaknya pengetahuan tidak mengubahkan. Kita baca Kisah Para Rasul 4:13, katakan ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Mereka tahu betul bahwa ini dua orang tidak terpelajar. Jelas-jelas di tengah tekanan yang luar biasa, di tengah mahkamah agama yang pada waktu itu adalah penguasa, mereka enggak gentar sedikit pun. Ini karena apa? Dan mereka langsung mengenali, ini pasti orang yang 24 jam sama dengan Yesus. Karena mereka bisa melihat perubahan dari orang yang tidak terpelajar menjadi orang yang sangat pede. Orang yang sangat punya otoritas. Kalau enggak ada perubahan seperti itu, bagaimana mereka bisa mengenali? Jadi pada saat kita dekat, yang pertama sekali lagi adalah kita akan mengalami pewahyuan atau rahasia-rahasia yang orang lain enggak dapat. Yang kedua adalah ketenangan, rasa aman karena kita merasa dekat. Yang ketiga adalah perubahan karena pengalaman. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kemudian cara kita membangun better connection? Bagaimana caranya kita membangun hubungan yang lebih erat? Saya minta tim presiden worship bisa maju ke depan. Langkah pertama, saya percaya, butuh yang namanya kesengajaan. Sama-sama katakan, kesengajaan. Untuk dekat dengan seseorang, saudara enggak bisa cuman ya melakukan apa adanya. Tapi kalau memang pengen dekat, ya Anda harus mendekat. Kalau saya pengen kenal Bu Mingga, saya harus sengaja ambil waktu untuk kenal dan datang ke rumah beliau. Mendekat. Betul? Ngajak makan. Ambil waktu bersama, tanya. Yakobus 4 ayat 8 katakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mendua hati itu bicara mengenai tidak bisa bikin keputusan ya. Mendua hati. Tetapkan keputusan, pilih, kamu mau mendekat atau mau tetap jauh. Intinya begitu. Pada saat kita mendekat, firman Tuhan katakan Dia akan mendekat kepadamu. Jadi butuh langkah dari kita, langkah pertama untuk kita datang dan mendekat. Untuk mengalami Tuhan. Perlu ada effort, perlu ada usaha, perlu ada upaya.
Kalau biasanya baca Alkitabnya, kalau pas hari Minggu, mungkin kalau upaya mendekat adalah, oke, mungkin setiap hari mungkin saya coba untuk baca 1 ayat atau 2 ayat. Saya betul-betul cari. Betul kan? Berarti ada upaya. Upaya apa lagi? Mungkin bisa saya tambah lagi yang sudah baca 1-2 ayat setiap hari dari renungan. Saya bisa baca 1 perikop aja, 1 cerita. Anda bisa punya niat begini, saya mau paling enggak saya lebih mengerti tentang Tuhan, 1 perikop aja. Saya coba lakukan setiap hari. Nah, saya percaya pada waktu Anda mencari, Anda akan mendapatkan. Firman Tuhan katakan pada waktu kita mendekat, Tuhan itu mendekat. Saya dalam beberapa waktu ini lagi belajar untuk mendisiplin untuk baca lebih banyak. Yang saya rasakan adalah begini, pada waktu saya punya hati untuk mencari, mengenal Tuhan, dari banyaknya bacaan yang ada, ya maksudnya Alkitab ya, bukan baca renungan, baca Alkitabnya. Saya ingin mengenal. Saya merasakan bahwa tuntunannya, tadi ya, rahasianya, apa yang dia katakan itu menjadi lebih sering. Saya biasanya harus kalau dalam kepepet masalah gitu ya, harus baru cari Tuhan. Tapi pada waktu mulai dirutinkan untuk meningkatkan yang sudah ada. Ya tahun ini kan bicara upgrade ya saudara. Kalau Anda ingin meningkatkan, ya berarti harus melakukan sesuatu yang lebih dari sebelumnya. Amin. Kalau biasanya cuma 1 ayat, ya cobalah 1 perikop. Kalau biasanya 1 perikop, lah cobalah 1 pasal gitu ya. Lihat apa yang terjadi. Saya percaya pada waktu Anda mendekat, dia pasti mendekat. Amin. Saya merasakan bagaimana hikmat, tuntunan, tiba-tiba kayak Roh Kudus mengingatkan, loh bukannya kalau kamu mengatur harus begini ya. Ide-ide muncul, kesempatan. Saya melihat pada waktu kita mulai mendekat, mencari Tuhan ya dalam firman-Nya. Sepertinya firman-Nya itu lebih sering diingatkan lagi. Semakin saya jarang baca Alkitab, semakin sedikit juga yang diingatkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan saya. Jadi saya mau dorong, encourage pagi hari ini, mendekat. Langkah pertama pasti harus sengaja. Tidak bisa tiba-tiba kebetulan terjadi Tuhan berbicara dengan sangat akrab. Kecuali kita ambil langkah untuk hati ini bilang, Tuhan aku rindu. Amin, aku rindu. Yang kedua tentu adalah bertumbuh dalam tingkat pengenalan. Bertumbuh dalam tingkat pengenalan. Semakin Anda kenal dengan seseorang, tadi kita belajar bahwa kita akan semakin tahu rahasianya. Semakin kita kenal dengan seseorang, apa yang jadi pikiran, apa yang jadi kehendak orang itu akan disampaikan kepada kita. Begitu juga Tuhan. Semakin kita bertumbuh dalam pengenalan, semakin kita yakin kita punya koneksi yang lebih baik. Ya, pertama apa? Sengaja. Dan yang kedua adalah pastikan kita bertumbuh dalam tingkat pengenalan. Mazmur 139 1-4. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Saya suka sekali tadi lagu pertama ya. Tuhan, Engkau mengenal dan menyelidiki aku. Tuhan itu segitu perhatiannya ya sama aku. Dia menyelidiki loh saudara. Anda menyelidiki Tuhan? Tuhan menyelidiki Anda? Apakah Anda menyelidiki Tuhan? Tuhan mengenal Anda? Apakah Anda mengenal Tuhan? Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Pertanyaannya, apakah engkau tahu? Apakah saudara tahu
kapan Tuhan berdiri dan kapan Tuhan duduk? Atau enggak peduli juga? Terserah Tuhan mau peduli, mau duduk, berdiri, mau pergi kemana enggak tahu. Tapi orang yang makin dekat dia akan ngerti persis, ini Tuhan lagi apa nih? Anda dekat dengan seseorang, Anda bisa tahu persis pada jam tertentu pasangan Anda sedang melakukan apa. Semakin Anda kenal, Anda akan semakin tahu persis, oh polanya begini. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ini ciri-ciri kedekatan seseorang, saudara. Ya, pasangan suami istri saya percaya, baru lihat suami, baru ngelirik gitu langsung istrinya, oke, tahu ya. Tapi melirik ke orang lain atau melirik ke tetangga mestinya sih nggak nyambung ya. Ya, kalau melirik ke tetangga dan nyambung itu bahaya ya. Tapi mestinya ke orang yang terdekat begitu melirik aja sudah tahu apa yang dalam pikiran. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Pertanyaannya pagi hari ini, berapa banyak dari kita mau melakukan hal yang sama? Tuhan segitunya loh, tahu pikiran kita, tahu apa yang jadi jalan kita. Lah kita mau nggak mengenali apa yang jadi pikirannya, apa yang jadi jalannya? Mari sama-sama kita akan bangun better connection. Amin. Saya